Nah, ini nilainya suhunya 30,10 sama ya. Nah, kemudian ini kelembabannya 85 juga sama. Ini artinya pengiriman nilai sensor dari node MCU kita, suhu dan kelembabannya, sudah bisa tampil di halaman website Laravel yang kita punya. Baik Sobat Koper, langkah terakhir kita akan masuk ke pembuatan program untuk node MCU-nya. Ya, langsung saja ini saya minimize saja. Ini saya minimize. Nah, kita langsung masuk ke Arduino IDE kita. Nah, seperti biasa, kita pastikan dulu DHT11-nya bisa terbaca dengan baik ya. Nah, kita akan buat dulu pembacaan suhu dan kelembaban dari DHT11-nya. Oke, langsung saja. Pertama, pastikan Sobat Koper sudah menginstal library DHT-nya. Kalau belum, silakan Sobat Koper ke menu Sketch, Include Library, Manage Libraries. Nah, di sini tinggal Sobat Koper cari library DHT11-nya ya. Nah, tinggal ketik di pencarian DHT gitu aja. Nah, di sini nanti Sobat Koper tinggal cari DHT Sensor Library ya. Kemudian silahkan diinstal. Oke, nah di sini saya tidak tunjukkan prosesnya karena sudah saya install sebelumnya. Baik, pertama ini saya buang dulu beberapa bagian yang tidak dibutuhkan. Oke, nah di sini pertama kita include library DHT-nya. Include library DHT11-nya. Di sini saya menggunakan DHT11 ya Sobat Koper. Pertama include DHT.h. Oke. Nah, kemudian berikutnya kita inisialisasi variabel untuk DHT11-nya. Oke, yang pertama saya gunakan define aja. Define misalkan DHT pin. Nah, pin yang saya gunakan tadi, kalau Sobat Koper perhatikan di skema rangkaian yang saya tunjukkan sebelumnya, itu menggunakan pin D1 ya. D1 itu, node MCU itu nilainya 5. Ya, GPIO 5. Oke. Nah, kemudian define lagi tipenya, DHT tipe. Ini saya menggunakan DHT11. Kalau Sobat Koper menggunakan DHT22, silakan disesuaikan. Nah, berikutnya, buat objek atau alias untuk sensornya. Nah, caranya gini, DHT, misalkan saya kasih aliasnya DHT aja, pakai huruf kecil ya. DHT dalam kurung, DHT pin, DHT tipe. Nah, itu variabel yang kita buat tadi ya, Sobat Koper di sini. DHT pin dan DHT tipe. Harus sama. Ya. Oke, jadi nanti kita mengakses sensornya tinggal menggunakan DHT huruf kecil ini. Oke, nah di sini kita belum koneksi ke server dulu ya. Kita tampilkan, kita pastikan dulu nilai sensornya bisa terbaca dengan baik. Nah, kita tampilkan di serial monitor. Baik, di sini aktifkan serial monitornya dulu. Aktifkan serial monitornya. Nah, di sini serial.begin 9600. Nah, kemudian misalkan kita start ya. Start atau aktifkan sensor DHT-nya. Caranya, aliasnya apa atau objeknya apa, DHT begin. Nah, oke ya. Baik, sampai di sini sensornya sudah aktif, tinggal kita baca nilai sensornya. Nah, kita bacanya di void loop ya. Oke, di sini kita siapkan baca nilai suhu dan kelembaban. Oke, tadi nilai suhu itu desimal ya. Kita gunakan tipe data float, misalkan temp, temperatur, sama dengan cara membacanya, nama objeknya apa, DHT.read temperatur. Seperti ini. Oke, kemudian kelembaban tadi bilangan integer. Kita gunakan integer aja. Misalkan humidity, hum. Kemudian objeknya apa? Read humidity. Oke. Nah ya. Nah, kalau sudah tinggal kita tampilkan di serial monitor. Tampilkan di serial monitor. Oke, langsung serial.println. Misalkan nilai suhunya saya buat begini aja,
biar mudah melihatnya ya. Plus, saya jadikan string variabel temperaturnya, temp. Nah. Oke, ini saya copy, kemudian saya paste. Yang kedua, kelembaban. Ini supaya bagus terlihat, saya ratakan. Nah, ini variabel hum-nya, humidity. Oke, kita kasih jeda waktu 1 detik untuk nyetak ya. Baik, ini sudah selesai proses program untuk pembacaan sensornya. Coba kita tes dulu ya. Ingat, step by step, saya simpan dulu. Saya kasih nama sensor Laravel. Saya save. Oke, kemudian langsung kita upload ke dalam node MCU-nya ya. Kita cek dulu apakah boardnya sudah sesuai. Ini boardnya sudah, node MCU ya, SP8266, COM-nya juga sudah. Langsung kita upload. Kita tunggu sejenak. Baik Sobat Koper, ini sudah selesai ngupload dan tidak ada error ya. Nah, coba kita lihat dulu di serial monitor apakah sudah berhasil membaca nilai suhu dan kelembabannya. Langsung tools serial monitor. Oke, nah sudah terlihat ya. Di sini nilainya 29,7, kelembabannya 80 dan 79 ini ya. Ini kalau saya dekatkan tangan saya, ini harusnya ada perubahan nih. Nah, itu ya. Oke, kelembabannya berubah ya. Dan suhunya juga berubah. Oke, sampai di sini berarti sensornya tidak ada masalah. Kita lanjut. Proses pengiriman datanya. Oke ya, ini saya tutup. Nah, untuk pengiriman datanya, pertama berarti kita harus terkoneksi dulu ke WiFi ya. Oke, untuk ke WiFi ke atas kita include library-nya dulu. Library untuk WiFi. WiFi. Oke, include. Pertama, ESP8266 WiFi. Untuk koneksi ke WiFi-nya, titik H. Ini sudah bawaan dari node MCU-nya ya, Sobat Koper. Kalau Sobat Koper nginstal board node MCU, otomatis sudah ada ini. Oke, kemudian yang kedua, untuk terkoneksi ke web servernya, ESP8266 HTTP client, titik H. Oke, sudah. Nah, berikutnya, saya buat di atasnya void setup saja. Di sini kita buat untuk konfigurasi WiFi-nya. Konfigurasi WiFi. Ingat, kita butuh 2, SSID dan password ya. Oke, konstanta, car, bintang, pertama SSID. SSID-nya apa? Ya, sesuai jaringan WiFi yang Sobat Koper pakai. Saya punya ini. Oke, samakan tulisannya di Vav Hanur. Kemudian passwordnya, car bintang, password. Nah, password WiFi-nya apa? Ya, oke. Ini saya buat password WiFi saya. Nah, kemudian apalagi variabel untuk alamat IP servernya. Alamat IP server. Oke. Konstanta, car bintang, saya kasih apa nih? Server aja gitu ya. Server tadi alamat IP-nya 192.168.1.8. Oke. Nah, berikutnya di sini saya menggunakan lampu LED ya, yang saya hubungkan ke pin D2. Nah, berarti kita setup dulu nih, pin untuk indikator LED-nya. Nah, di sini saya gunakan define pin LED. Pin LED-nya di D2 itu nilainya 4. Ya, atau GPIO 4. Oke, nah kalau sudah, kita ke void setup, kita lakukan set mode pin LED-nya dulu. Pin mode, supaya bisa nyala, berarti pin LED-nya kita buat dia sebagai output. Oke, nah kemudian kita lakukan koneksi ke WiFi-nya. Koneksi ke WiFi-nya itu caranya mudah sekali. Koneksi ke WiFi. Pertama, wifi.hostname-nya dulu, biar kalau terkoneksi ada namanya gitu ya. Ini bebas ya, Sobat Koper, mau pakai nama lain juga boleh. Misalkan saya kasih node MCU, kemudian wifi.begin. Nah, disinilah koneksinya nih, berdasarkan variabel SSID dan password yang kita buat tadi. Oke, kemudian uji koneksi WiFi-nya. Nah,
Pengujiannya di sini, while selama WiFi-nya itu statusnya tidak terkoneksi, WL underscore connected. Nah, ini artinya selama tidak terkoneksi, ya. Nah, apa yang dilakukan? Kalau tidak terkoneksi, saya mau lampu LED-nya mati. Digital right, pin LED-nya low, mati, ya. LED mati. Nah, kita kasih delay. Nah, tujuannya delay ini supaya dia bisa mencari lagi koneksi yang baru, gitu ya. Tapi wajib dikasih jeda waktu. Kalau kita tidak kasih jeda waktu, maka koneksinya malah tambah susah. Nah, kalau dia berhasil connect, maka while akan dilewati. Nah, apabila berhasil connect, maka di sini, nyalakan lampunya. Digital right. Oke, pin LED-nya kita kasih high. Oke. Nah, dengan begini Sobat Koper, maka selama koneksi WiFi-nya tidak jalan, maka di sini akan terhenti ya. Jadi muter terus di sini. Tapi kalau sudah connect, maka dia akan lompat ke bawah, nyalakan lampunya. Oke, kita tes dulu ya sampai koneksinya berhasil. Baru kita tinggal kirim nilai sensornya. Oke, kita upload. Kita tunggu sejenak. Baik, ini sebentar lagi selesai upload. Kita tunggu sejenak. Oke, sudah selesai. Nah, ini tinggal kita tunggu apakah WiFi-nya berhasil terkoneksi atau tidak, ya. Kita tunggu. Kalau lampu LED-nya menyala, maka terkoneksi. Kalau lampu LED-nya tetap mati, berarti belum atau tidak terkoneksi ke jaringan WiFi. Ya, ini sudah berhasil terkoneksi ya, Sobat Koper, ke jaringan WiFi. Artinya, kita sudah bisa melakukan pengiriman data ke server kita, gitu ya, untuk menyimpan data ke tabel sensor tadi, supaya bisa menampilkan secara real time di halaman website Laravel kita. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi, setelah berhasil terkoneksi dengan jaringan WiFi, langkah berikutnya tinggal kita kirimkan nilai sensornya, DHT11 tadi ya, suhu dan kelembapan, ke alamat yang sudah kita set tadi, dengan cara prinsipnya yang tadi ya. Jadi alamat IP-nya, kemudian garis miring sensor Laravel, garis miring public, garis miring simpan, kemudian nilai suhu dan kelembapannya berapa. Oke ya? Baik. Kita lanjutkan. Jadi pengiriman datanya kita lakukan sebelum delay 1 detik ini. Oke. Sini kita set pengiriman data sensor ya. Oke. Langkah pertama, kita buat sebuah WiFi client untuk bisa terkoneksi ke web server kita. Misalkan di sini saya kasih W client gitu aja ya. Ini variabel aja Sobat Koper, silakan nanti kalau mau diganti boleh. Kemudian kita tentukan ini dulu ya, saya mau cek koneksi ke web server. Ini takutnya kita mau ngirim data tapi nggak terkoneksi. Nah, caranya gini. Pertama, konstanta dulu. Misalkan saya buat portnya, HTTP port, misalkan kita gunakan port 80 ya. Di sini sesuai dengan port yang ada di web server kita, di sini port 80. Nanti Sobat Koper tinggal cek apakah portnya 80 atau bukan, gitu ya. Kemudian kita uji, jika WiFi client-nya ini .connect tidak terkoneksi ya. Kalau ada tanda seru di depan berarti tidak terkoneksi. Jika tidak terkoneksi berdasarkan alamat IP-nya, IP-nya tadi kita punya variabel server di atas ya Sobat Koper. Di sini ada alamat atau WiFi variabel server di sini. Nah, ini kita pasang di sini server, kemudian HTTP portnya yang kita tentukan. Ini tadi ya. Oke, selama di sini tidak terkoneksi, maka serial.println kita cetak di serial monitornya gagal connect ke web server. Nah, gitu ya. Kemudian return. Artinya dia akan mencoba melakukan proses koneksi terlebih dahulu ke web servernya sebelum kemudian mengirimkan data. Nah, di sini ya. Nah, kemudian kalau berhasil connect,
berarti nanti ini dilewati. Nah, di sini proses pengiriman datanya. Proses pengiriman data. Oke, caranya pertama siapkan variabel URL misalkan ya, link URL-nya. Kemudian kita buat misalkan http client.http, ini untuk protokolnya ya. Kita gunakan protokol HTTP-nya. Nah, kemudian kita isi URL-nya. URL-nya tadi caranya gimana? URL-nya itu pertama ada HTTP, kemudian ada alamat IP servernya ya. Nah, saya buat begini saja, plus string. Tadi kita punya variabel server ya di atas, server, seperti ini, plus. Nah, setelah alamat IP-nya tadi, ini kan alamat IP di sini ya, itu kan garis miring, sensor Laravel, garis miring, public, garis miring, simpan, nah gitu ya, urutannya tadi, garis miring, nah nilai suhu dan kelembabannya, pertama nilai suhu itu kan di variabel temp ya, kemudian nilai kelembaban di variabel home, nah di sini kita buat, setelah petik 2 plus string, dalam kurung, temp, temperatur, plus, petik 2 lagi, garis miring, plus, awas ya, jangan salah, string, dalam kurung, variabel humidity-nya. Nah, awas. Jadi, ini formatnya seperti tadi. Ya, jadinya hasilnya ini, itu sebenarnya gini Sobat Kobar. HTTP 192.168.1.8 ya, garis miring, sensor Laravel, garis miring public, garis miring simpan, garis miring, misalkan nilai suhunya berapa? 25 garis miring 76 misalkan. Nah, ini sesuai dengan format yang kita punya tadi ya di browser. Jadi yang ada di sini. Sesuai format yang ada di sini. Oke ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, setelah URL-nya sudah jadi, tinggal kita eksekusi URL itu. Nah, eksekusi URL-nya. Caranya gimana? Protokol HTTP-nya titik begin dalam kurung URL-nya. Oke. Nah, kemudian modenya mode apa? HTTP. Kita tadi sepakat mode get. Ya, karena nanti nilai sensornya dikirim melalui parameter URL-nya. Oke. Nah, kemudian setelah itu http.end. Akhiri proses pengiriman datanya. Kemudian nanti baru diulang seterusnya. Oke, selesai ya Sobat Kobar. Jadi dengan begini kita sudah bisa melakukan pengiriman data. Tinggal kita coba ya. Ini kita simpan, kita upload. Ya, ini ada error Sobat Kobar, ada yang lupa kita tambahkan. Sebelum URL-nya ini kita tadi punya variabel wclient ya. Nah, ini wclient-nya kita buat di sini, wclient, koma. Nah, gitu ya. Jadi kalau versi board yang baru untuk node MCU itu membutuhkan WiFi client atau variabel WiFi client sebelum URL-nya. Oke, kita simpan, kita upload lagi. Baik Sobat Kobar, ini sudah berhasil di-upload, tinggal kita tunggu lampu LED-nya menyala sebagai tanda sudah terkoneksi ke WiFi. Karena kalau belum terkoneksi nggak bisa ngirim data, gitu ya. Kita tunggu sejenak. Baik Sobat Kobar, ini sudah terkoneksi ke jaringan WiFi ya. Coba kita cek dulu di serial monitor, apakah nilai sensornya sudah terlihat. Oke, sudah ya. Dan tidak ada tanda-tanda gagal koneksi ke web server ya. Tadi harusnya kalau gagal terkoneksi ke web server itu kan ada tulisan gagal connect web server. Ya, tapi di sini terlihat aman-aman saja. Harusnya nilai sensor ini 30,10 dan kelembapan 85% ini harusnya sudah terkirim ke database dan bisa tampil secara real time di aplikasi web Laravel kita. Nah, sekarang coba kita lihat ya, ini saya minimize. Oke, kemudian kita coba buka webnya. Kita lihat, nah ini dia Sobat Kobar ya. Nah di sini sudah terlihat, ini kalau bisa saya sandingkan seperti ini. Nah ini nilainya suhunya 30,10 sama ya. Nah kemudian ini kelembabannya 85 juga sama. Ini artinya pengiriman nilai sensor
dari node MCU kita, suhu dan kelembabannya sudah bisa tampil di halaman website Laravel yang kita punya. Oke ya, jadi di sini terlihat nilainya sudah sesuai. Coba ini saya mainkan, saya tempelkan jari saya di sini, di sensornya. Kalau ada perubahan nilai suhu dan kelembaban seperti ini, nah ini berubah ya, 30, 20, dan 95. Ini juga di websitenya berubah. Ini kalau saya lepas, ini nanti akan terjadi perubahan suhu dan kelembabannya. Tentunya nanti di website Laravelnya akan menyesuaikan. Oke, nah terlihat perubahannya sudah sama. Gitu ya. Baik Sobat Koper, inilah hasil project kita di video kali ini. Dan mudah-mudahan Sobat Koper yang merequest video ini atau yang meminta tutorial ini bisa menontonnya dari awal sampai akhir dan bisa menyelesaikan permasalahan Sobat Koper hadapi. Baik Sobat Koper, jika kalian suka dengan video ini silahkan klik tombol like yang ada di bawah dan jangan lupa share video ini ke media sosial kalian. Siapa tahu teman-teman di luar sana ada yang sedang membutuhkan project seperti ini untuk menyelesaikan kasus dari project yang mereka buat. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan step by step-nya Sobat Koper bisa diikuti dengan baik dan berhasil membuat project monitoring sensor Laravel kita di video kali ini. Dan jangan lupa dukung terus channel Kodim Perangkat untuk terus berkarya dengan cara mengklik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari channel ini. Akhir kata, semoga video ini bermanfaat. Dan sampai ketemu lagi di video-video menarik berikutnya. Salam Koper, Kodim Perangkat, semua bisa dikoding. Wassalam.